Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa kamuskirin, dan contoh najis adalah sesuatu yang memabukkan, ay salihin lil iskari, yang yakni yang bisa membagi memabukkan. Fadakhalatil qatratu minal muskiri, maka masuk oleh satu tetes daripada sesuatu yang memabukkan, ma'iin yang cair, ka khamrin seperti arak. Wahiyal muttakhadatu minal inabi, khamr itu sesuatu yang dibuat dari bahan anggur. Wa nabidin, dan nabid berendi. Wa huwal muttakhadhu min ghairihi, nabid itu sesuatu yang dibuat dari selain anggur. Wa kharaja bil ma'i nahwul banji wal hashishi, keluar dengan kata-kata yang memabukkan yang cair oleh seumpama kecubung, wal hashishi, dan ganja. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Hadirin sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita masih membahas unsur-unsur atau benda-benda yang hukumnya najis. Resminya kajian kita adalah tentang syarat sholat. Karena sholat ini banyak peraturan, salah satunya kudu suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Nah, karena suruh suci dari najis, kita harus tahu tentang benda-benda apa yang dihukumi najis oleh agama. Lanjutannya malam hari ini, wa kamuskirin ma'iin, contoh benda najis yang memabukkan, ya, yang benda najis yang membuat sholat kita tidak sah adalah cairan yang memabukkan. Bahasanya bukan khamr, sebab kalau khamr itu benda yang dibuat dari anggur, sehingga selain anggur bahasa Arab bukan khamr, ada namanya nabid. Nabid itu cairan apa saja yang bisa memabukkan tapi terbuat bukan dari anggur. Bisa dari kurma, bisa dari apa saja, begitu. Dari labu bisa diolah untuk memabukkan. Nah, benda yang memabukkan, artinya memabukkan itu ma sya'nu naw'ihil iskar wa illam yuskir bil fi'li. Yang dimaksud muskir di sini adalah sesuatu yang kelakuan dari macamnya itu bisa memabukkan, meskipun secara bukti nyatanya tidak memabukkan, seperti setetes. Kalau setetes semua nggak mabuk, tapi karena ini benda cair maka dia najis.
Najisnya namanya najis aini, bendanya najis. Dengan sepakat bukan sekedar mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, tapi mazhab lain, baik itu mazhab Malik maupun mazhab Hambali maupun mazhab Hanafi, semuanya mengata bahwa sesuatu yang memabukkan, yang cair, itu hukumnya adalah najis. Artinya apa maksud wa kamuskirin di sini? Yakni idza syaribahu insanu tanajjasa famuhu wa wajaba ghasluhu wa tathiruhu. Bila ada orang minum sesuatu yang memabukkan, maka pastikan mulutnya najis. Kalau dia solat, solatnya tidak sah, kecuali kudu dibersihin dulu mulutnya, kudu disucikan dulu dia punya mulutnya, baru kemudian itu hukumnya adalah tidak najis. Sebentar, kipasnya ketinggian kayaknya buat saya. Jadi saudara, itu apa saja yang memabukkan itu najis, namanya najis ain, bendanya najis. Kedua, bila jatuh cairan yang memabukkan ini pada badan seseorang lalu solat, maka solatnya tidak sah. Begitu juga bila jatuh cairan yang memabukkan ini jatuh pada pakaian orang, kena pakaian, lalu pakaiannya dibawa solat, maka solatnya tidak sah, sebab ada najisnya. Begitu. Dari mana dalil najisnya arak ini dan semacam arak ini yang memabukkan? Islam, saudara, di dalam manajemen dakwah itu rapih dulu sejarahnya. Setidak-tidaknya ada 4 tahap ketika Islam itu mau melarang arak. Yang pertama, tahapannya itu seperti apa yang ada pada surat An-Nahl pada ayat 67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Kata Allah, ini turun di Mekah, An-Nahl, masih periode Mekah. Kata Allah, wa min thamaratin nakhili wal a'nab, di antara buah kurma dan buah anggur itu, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah, bisa saja dibuat cairan yang memabukkan, bisa, dan bisa saja menghasilkan uang, rizki yang baik. Anggurnya dijual dari buah anggur, silakan saja dijual banyak, warnanya hijau, warna ini bisa jadi duit. Sehingga pada awal turunnya berbicara larangan arak, saudara, pada surat An-Nahl ayat 67, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi sinyal saja, sinyal doang, tidak menjelaskan hukum dengan gamblang pada ayat surat Nahl itu tentang hukum arak ini apa.
Cuman Allah menjelaskan bahwa arak itu, anggur atau kurma, bisa saja dijadikan bahan untuk memabukkan dan bisa juga dijadikan bahan yang bermanfaat, yang menghasilkan uang, sehingga tidak menjelaskan hukum. Jadi bisa positif, bisa negatif, hanya begitu. Begitu ketika lanjutannya turun pada surat Al-Baqarah pada ayat 219, mereka pada bertanya tentang arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim. Para sahabat bertanya kepada baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arak, tentang judi. Qul, kata Allah, jawab olehmu wahai makhluk paling mulianya makhluk, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Arak itu, arak saja kita materinya, nggak ngomongin judi, lagi bab najis. Arak itu ada dosa, besar dosanya, besar dosa yang didapat daripada memproduksi arak, menjual arak, meracik dan seterusnya. Tapi juga ada manfaat, ada manfaat. Yang tadinya takut nih mau malakin, biar berani minum dulu. Yang tadinya takut jadi berani, ada manfaat. Ada manfaat. Juga menghancurkan makanan biar lembut, itu arak bisa. Daging-daging biar hancur itu bisa. Membuat syahwat jadi bangkit, itu bisa. Ada loh manfaatnya. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Manfaat yang didapat dari arak dan judi, kita ngomongin arak aja, itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya, dampak negatif yang muncul dari arak ini jauh lebih besar dari nilai positif yang bisa kita serap. Jadi ada manfaat, ada dosa. Cuman dosanya lebih besar. Maka pada surat Al-Maidah ayat 219 Allah sudah mau mengarah menuju kepada keharaman dan kenajisan khamr. Bahwa khamr itu yes, ada manfaatnya kalau diminum, tetapi jujur kerugian yang ditimbulkan dari arak jauh lebih besar. Begitu, jauh lebih besar. Dulu ada Pak Lurah nanam singkong, baru sehari main cabut aja dia, baru sehari ditanam langsung dicabut. Emang Pak Lurah begitu? Itu sadar emang ada manfaat, jangan dicatat. Ini dicatat. Itu ada memang manfaatnya dari sisi ekonomi ada, tapi kerusakan warga masyarakat jauh lebih besar daripada manfaat yang diambil. Pakai lurah lagi. Enggak. Jadi pada ayat itu mau menjurus haram, tapi belum. Tuh metode dakwah Rasulullah tuh begitu, saudara. Lalu turun lagi yang ketiga,
pada surat An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala, ini periode Madinah nih. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan deketi solat, yakni tempat solat, apalagi solatnya dalam keadaan mabuk, sehingga anda mengetahui apa yang bakal diucap oleh anda. Khamr awal-awal di Madinah mulai dilarang, tapi larangannya temporer, yaitu waktu mau sholat. Waktu mau sholat jangan minum arak. Jelas hukumnya haram, sebab larangan dari Allah. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Begitu, tidak boleh. Itu menunjukkan arak dilarang. Proses demi proses sampailah pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ini jelas, sudah total. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an sabilillahi an dzikrillahi wa anis shalah fal antum muntahun. Kata Allah, sesungguhnya arak, innamal khamr wal maisir, judi, wal azlam, sesajen, wal ansobu, sesajen, wal azlam, dan untung-untungan pakai panah, pakai tokek, kaya, miskin. Siapa tuh yang ngalamin begitu tuh? Itu udah tua berarti tuh. Hah? Itu rijisun, najis, dosa, najis. Fajtanibuhu, jauhi, jauhi. La'allakum tuflihun, agar kamu supaya beruntung. Innama yuridu syaitanu, sesungguhnya setan itu menghendaki menjatuhkan dengan arak itu ada permusuhan dan kebencian satu dengan yang lain. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah, bisa menghalangi orang dari berzikir dan daripada salat. Fahal antum muntahun, apakah anda mau menyudahinya? Maka waka muskirin, dari mana dalilnya bahwa arak ini najis? Ini kita ngomongin najis dulu. Begitu, najis. Dari mana dalilnya? Haram, najis. Pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, betapa gamblangnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenajisan dan keharaman arak. Satu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Rijsun itu dalam kitab-kitab tafsir ay najisun. Najis itu menunjukkan arak itu najis. Najis, arak itu satu. Yang kedua, Allah jelaskan min amali syaitan. Arak itu daripada perbuatan orang yang otaknya otak
Jadi setiap sesuatu yang perbuatan setan itu dilarang. Setiap yang dilarang itu sama dengan haram dan najis. Najis itu haram. Yang haram belum tentu najis. Kayak sutra buat laki-laki tapi tidak najis. Tapi kalau najis sudah pasti haram. Fajtanibuhu, ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh jauhi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi. Tidak mungkin kalau tidak haram. Fajtanibur rijsa minal ausan wajtanibu qaulaz zur. Jadi haram dan najis. La'allakum tuflihun. 4. Allah jelaskan agar supaya Anda beruntung, bahagia. Allah gantungkan kebahagiaan itu dengan menjauhi arak. Itu menunjukkan bila kita mengerjakan sesuatu yang membuat kita tidak bahagia dengan mendekati arak, maka itu haram dan najis. 5. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawat wal baghdha. Yang ditimbulkan dari arak begitu banyak. Di antaranya keributan di mana-mana. Sampai ada tentara ditembak. Oleh siapa? Iya, itu kalau perempuan. Kalau laki Bang Lisi. Itu kalau perempuan polisi. Itu gara-gara apa? Iya, emang begitu. Itu menunjukkan haram. Yang keenam, wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Bisa menghalangi orang dari ibadah dan dari sholat. Perkara yang membuat orang bisa jauh dari sholat itu perkara haram. Maka arak itu haram dan najis adanya. Fahal antum muntahun. Perintah dari Allah untuk menyudahi itu menunjukkan bila dikerjakan dos, maka arak ini hukumnya adalah najis dan juga ya haram dan najis. Ibarat Fathul Muin dengan menggunakan wakamuskirin ma'i'in, ini namanya redaksi yang jauh lebih umum dibanding wakakhomrin. Kalau ngomongnya wakakhomrin bakal menuliskan wa nabidin wa ghairihima min anwa'il muskirat, bakal panjang. Pokoknya cairan yang memabukkan, pakai namanya. Mau arak, mau whisky, mau brandy, mau apa pakai namanya dah. Terserah, mau win, apalah namanya. Terserah Anda namanya. Itu semuanya bila orang minum mulutnya najis, wajib dicuci kalau dia mau sholat. Itu begitu. Kemudian bila kena baju, wajib bajunya dicuci sebab najis. Bila kena badan, enggak boleh dia sholat sebelum dicuci sebab itu najis. Itu dalil bahwa arak itu adalah najis. Jadi dalil arak najis dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 itu lebih tegas, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun ay najisun. Itu satu. Yang kedua, dalil arak itu najis dan haram, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, juga Imam Abu Dawud
di dalam kitab sunannya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lu'inatil khamratu. Sayyidina Umar bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lu'inatil khamratu ala asharati aujuhin. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat arak pada 10 sisi arak. Semuanya dilaknat di 10 unsurnya arak. Pertama, ainiha, benda cairnya arak dilaknat, maknanya haram dan najis. Kedua, wa asiriha, yang memerasnya dari anggur menjadi arak, yang meres-meres ngolahnya, yang ngolahnya nih karyawannya, itu juga dilaknat. Tiga, wa mu'tasiriha, yang meminta diperasnya. Ini berarti bosnya nih, bosnya. Udah berapa tuh? 3. 4, wa bai'iha, yang menjualnya, baik dia distributor, agen tunggal, sampai pedagang eceran. Udah berapa ya? 4. Kelima, wa mubta'iha, yang menjualnya, yang menjualnya, yang membelinya. Tadi menjual ya, yang membelinya. Siapa aja yang membeli, baik dia wakil disuruh, apa dia memodalinnya untuk beli, atau yang mengizinkannya untuk membeli. Udah berapa tuh? Wa hamiliha, yang membawanya, supirnya nih yang bawa. Kalau tahu kita Grab gitu, Gojek tahu yang bawanya. Ini laknat juga kalau nggak tahu ya kagak. Yang bawanya. Wal mahmulatil ilaih, orang yang dibawainnya, yang mesen, yang dibawainnya. Udah berapa ya? 7. Wa akili samaniha, ke-8, yang memakan uangnya, untungnya, uangnya. Itu begitu. Itu juga haram. Wa syaribiha, ke-9, yang meminumnya, minumnya. Enggak beli sih, cuman dikasih doang. Dikasih, gua kagak beli, kagak dibagi. Minum itu juga haram. Ke-10, wasaqiha, yang nuanginnya. Gua nggak minum, cuma nuangin doang. Itu juga haram, dilaknat. Sesuatu yang dilaknat itu menunjukkan, sampai banyak kayak begitu, menunjukkan dan najis. Enggak mungkin sampai segitunya kalau tidak itu najis dan haram. Najisnya najis ain, kan pertama yang dilaknat ainiha, bendanya. 2. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan hadis dari Abi Sa'labah Al-Jushani radhiyallahu anhu wa arda. Begitu juga Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra'nya, Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbalnya. Semua dari Abi Sa'labah Al-Jushani
radhiyallahu anhu wa ardhah annahu radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abi Sa'labah Al-Jusani bertanya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai Rasulullah, inna nujawiru ahlal kitab, kami ini bertetangga dengan sekomplek, sekampung dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Kebiasaan mereka Nabi, wahum yatbakhuna fi qudurihim al-khanazir wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamr. Kebiasaan mereka pancinya buat masak B2 apa? Iya babi ya, pakai B2 babi gitu. Begitu. Dan gelasnya buat minum arak. Saya mau nanya Nabi, boleh nggak minum pakai gelas mereka? Kan saya bertetangga, kadang ya hajatan minjem gelas. Apa jawab Sayyiduna Muhammad salawatullah wassalamu wa tahiyatu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi? Kata beliau, in wajadtum ghairaha fakulu fiha washrabu. Abi Sa'labah bilangin sama orang kampung ente, kalau anda mendapati gelas lain, barangkali dari kap aqua begitu, kan lain itu bukan. Kalau ada gelas lain yang nggak dipakai arak, ente minum, silahkan ente minum. Tapi wa illam tajidu ghairaha faghsilu washrabu wakulu. Kalau enggak ada gelas lain, piring lain, cuci dulu, baru ente makan pakai piring itu, ente minum pakai gelas bekas arak. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh gelasnya orang Yahudi Nasrani yang meminum arak itu disuruh cuci, tidaklah mungkin Nabi suruh cuci kalau tidak gelas itu sebab kena arak. Dua itu hadis. Tiga, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana Imam Muslim riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, beliau bertanya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arak yang dibuat, tentang arak yang dibuat cuka. Bagaimana arak diolah menjadi cuka? Kata Anas, halal tidak tuh cuka tuh yang dibuat dicampuri zat lain sampai menjadi cuka, jadi asem. Kata Nabila, tidak suci. Ketika Nabi bilang tidak suci, menunjukkan arak itu najis. Bahasa Fathul Mu'in, wa kamuskirin ma'i'in. Ada itu dong, cairan yang memabukkan. Dan yang paling topnya sebagai dalil arak ini najis adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu an, di dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Talha radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidi ya Rasulullah, Nabi, kami punya tetangga anak yatim, dapat warisan dari babanya arak. Emang babanya dagang arak? Arak lah kan, kalau pabrikan kan banyak juga duitnya ya. Dapat warisan arak. Bagaimana Nabi ini?
Kata Nabi, ahriqha ya Aba Talha, buang airnya wahai Abu Talha. Bolehkah kalau kami olah menjadi cuka? Lah, tidak boleh kalau diolah. Ketika Nabi menyuruh dibuang, padahal harta itu punya anak yatim yang kudu dijaga hartanya yatim, itu menunjukkan arak itu haram dan najis. Najis. Inilah dalil-dalil betapa muskirin ma'iin itu hukumnya adalah najis. Tapi bagaimana yang memabukkan yang tidak cair, beku, padat, seperti kecubung, tapi bukan sarung kecubung. Kecubung, buah kecubung, daun kecubung itu panas. Ganja, maka itu matu bendanya suci. Seumpama ada orang sholat ngantongin ganja begitu, ngantongin kecubung, sholatnya tetap sah sebab tapi tangkap polisi nih bab lain. Ini kita nggak ngomongin tangkap apa kagak. Dan benda ini suci apa najis. Kenapa? Sebab dia bendanya padat. Kalau benda padat itu tidak cair, itu bendanya suci. Digunakan untuk memabukkannya lah penyimpangan. Kadang orang seberang buat bumbu biar ada kental dan gurih, legit itu dicampur itu sedikit biar enak, boleh. Itu kayak begitu. Dulu juga ada gabus pucung gitu. Kalau dikit mah nggak apa-apa. Kalau banyak mau pucung tuh mabuk. Tapi kan nggak apa-apa dikit, apalagi gabus kasih pucungnya kan. Rawa Cipondo masih suka ke situ nggak? Kalau dia bendanya padat, bendanya suci. Wis yang namanya arak dari apa kayak dibuat? Seperti dalam hadis Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu arak, yang namanya arak haram. Maka yang memabukkan itu adalah haram. Bila cair, najis. Bila padat, tidak najis. Itu saja kajian kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa tadkhuru khamrun takhallalat wallahu a'lam bishawab.